Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Cobi Ngawi. Di video kali ini saya akan menerangkan mengenai alasan kenapa power amplifier itu gampang panas ketika kita nyetel lagu dengan bass yang banyak gitu. Nah, seperti apa untuk videonya silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya. Terima kasih. Nah, oke ya, kita ke videonya. Di sini mungkin ada dulur-dulur yang masih bingung ya, kenapa powernya itu cepat panas ketika nyetel power yang banyak bassnya. Maksudnya itu lagu dengan ritme bass ataupun dengan ketukan bass yang banyak, ataupun bassnya itu yang subwoofer. Seperti misalkan ya check sound di audionya Brewo itu kan suara bassnya itu kan bass yang subwoofer yang dalam banget gitu, suaranya itu yang ngebass gitu, ataupun mungkin cek sound yang lain yang intinya yang bassnya itu banyak, yang subwoofernya itu besar, banyak, dan mendominasi. Nah, itu biasanya ketika kita nyetel power kita dengan lagu seperti itu, biasanya si power amplifier yang kita gunakan itu bakal cepat panas. Nah, itu kenapa bisa seperti itu. Ada beberapa penyebabnya loh ya, ada beberapa penyebab dan ada beberapa alasan yang harus dulu ketahui supaya tidak lagi bingung gitu, kenapa kalau kita nyetel lagu yang bassnya besar itu kok cepat panas, tapi kalau yang bassnya itu kecil kok powernya nggak terlalu panas gitu. Nah, perlu kita ketahui yang namanya bass ataupun subwoofer yang suaranya rendah itu dia memang membutuhkan tenaga yang besar loh ya untuk bisa menggetarkan si daun speakernya itu. Soalnya kalau subwoofer itu kan biasanya dia untuk daunnya itu kan biasanya besar ya, daunnya itu dia kokoh gitu. Biasanya speaker subwoofer itu desainnya itu memang dia dibuat besar, dibuat kokoh gitu. Entah itu speaker 18 in, 15 in, itu biasanya kerangkanya itu terlihat kuat dan kokoh. Nah, maka dari itu ketika power itu ingin menggetarkan dari si daun dari speaker itu, maka kita membutuhkan tenaga yang besar dari power amplifiernya. Sehingga tidak heran kebanyakan power amplifier untuk menghandle subwoofer ya, itu biasanya powernya itu besar-besar loh. Nggak ada power kecil kok untuk handle subwoofer, nggak ada. Biasanya dalam satu rangkaian line array ya, misalkan satu kesatuan sound system gitu, ada subwoofer, ada sound gantung, itu biasanya power yang paling besar itu power yang untuk menghandle subwoofer, karena emang subwoofer itu dia memang membutuhkan tenaga yang besar untuk bisa menggetarkan si speakernya supaya suaranya itu bisa lebih bertenaga, suaranya lebih dalam, dan juga lebih clear sampai jauh gitu. Nah, maka dari itu ketika subwoofer ini dia membutuhkan tenaga yang besar, maka ketika kita on-kan lagunya, kita nyalakan power kita, maka dari itu konsumsi daya yang dibutuhkan dari power itu dia semakin meningkat gitu. Jadi bisa dibilang kinerja dari power ini dia semakin di push, semakin di bener-bener ditekan gitu. Dia harus mengeluarkan tenaga sebesar-besarnya untuk bisa menghandle si speaker subwoofer itu gitu. Maka dari itu biasanya speaker subwoofer itu dia besar, trafonya itu besar, terus juga powernya besar, finalnya banyak. Maka dari itu emang power subwoofer emang dia membutuhkan tenaga yang besar untuk bisa menghandle subwoofer. Dan gak heran kalau misalkan power subwoofer itu emang dia cepat panas ya lor ya. Powernya itu cepat panas, berbeda dengan power yang mid high. Power untuk middle atau untuk high itu dia beda lagi. Biasanya kalau untuk power untuk mid, untuk high, dia nggak terlalu panas. Soalnya soalnya power mid dan high itu dia nggak terlalu besar gitu. Untuk wattnya itu nggak terlalu besar. Terus juga untuk kinerjanya dia nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu dituntut mengeluarkan tenaga yang ekstra. Jadi emang kerjanya lebih tenang, lebih kalem kalau untuk speaker mid dan high itu, sehingga tidak terlalu panas powernya. Dan biasanya power untuk mid, untuk high itu dia nggak terlalu besar lah powernya. Pakai power kecil itu dia sudah bisa memadai gitu, berbeda dengan power subwoofer. Nah, mungkin dulur-dulur juga sudah pernah merasakan, bisa eksperimen juga di rumah sendiri. Satu power yang sama, misalkan kita pakai power Hiroshi seperti ini, satu power yang sama. Terus kita cari lagu-lagu yang subwoofernya itu kecil ya, ataupun nggak ada subwoofernya, misalkan
lagu-lagu biasa lah gitu. Tutur bisa cari sendiri yang minim subwoofer tapi lebih dominan ke mid high. Kita misalkan on kan selama 10 menit gitu, maka dari itu si finalnya ini dia nggak akan terlalu panas. Tapi kalau kita pakai sound check sound seperti check soundnya Brewo ataupun yang subwoofernya banyak, yang subwoofernya besar banget suaranya, kita pakai power yang sama ya, kita tes 10 menit juga, maka dari itu panasnya itu berbeda lor, lebih panas yang subwoofer tadi gitu. Karena apa? Karena yaitu tadi, ketika kita menyalakan atau memberi input kepada power ini dia sinyal subwoofer, maka dari itu powernya ini akan bekerja lebih ekstra, dan ketika dia bekerja lebih ekstra maka finalnya lebih cepat panas gitu. Walaupun speknya sama, spek si powernya itu sama, trafonya sama, powernya sama gitu, itu bahkan bakal lebih cepat panas gitu. Dan maka dari itu nggak usah heran Nur ya, nggak usah takut kok kenapa kalau pas saya nyetel lagu yang subwoofer, yang minim subwoofer itu kok suara nggak terlalu panas, tapi kalau pakai yang lagu yang subwoofer kok panas banget. Nah itu normal gitu, karena emang subwoofer itu emang seperti itu. Maka dari itu kalau dulu misalkan bikin power ya, kalau bisa power untuk subwoofernya itu dibuat power yang lebih besar daripada power untuk mid high-nya gitu. Entah itu dari trafonya, dari misalkan tegangannya dan lain sebagainya, itu harus lebih besar si power untuk subwoofernya, karena emang power subwoofer itu membutuhkan tenaga yang besar, terus juga membutuhkan final yang banyak supaya dia nggak terlalu panas gitu. Nah ini saya membuat video ini merupakan jawaban dari beberapa tutur yang tanya gitu, kenapa misalkan powernya itu cepat panas kalau misalkan nyetel lagu yang ngebas gitu, yang check sound ngebas gitu, yaitu tadi gitu. Jadi saya harap setelah tutur nonton video ini bisa lebih nggak terlalu panik ya misalkan powernya itu panas, karena emang sangat normal sekali gitu power itu panas, apalagi kalau kita nyetelnya itu lagu-lagu yang subwoofernya besar gitu. Apalagi kalau misalkan powernya itu BTL ya, nah itu mungkin lebih panas lagi kalau powernya BTL. Soalnya kalau power BTL itu dia walaupun tidak lagu yang subwoofer, lagu yang biasa aja itu dia sudah panas power BTL, apalagi pakai subwoofer gitu, pasti dia lebih cepat panas. Tapi untuk mensiasati panas itu kita nggak perlu bingung ataupun nggak perlu khawatir. Yang pertama itu kita setting bias dari power untuk subwoofer itu dia nggak usah terlalu tinggi lor gitu. Soalnya power subwoofer ini kan dia kebutuhannya untuk tenaga subwoofer ya. Dia untuk suara mid high-nya itu dia nggak ada, dia cuma butuh tenaga dan juga dentuman yang keras gitu, tenaga yang kuat. Maka dari itu untuk settingan bias itu dia nggak usah terlalu tinggi, kita bisa pakai di 0,35 volt atau sekitar 350 mV aja untuk si power subwoofernya gitu. Supaya apa? Supaya dia nggak terlalu panas. Jadi ketika kita geber dengan kencang, dia suaranya tetap aman, suaranya aman, dan juga dia nggak terlalu panas. Soalnya kalau kita setting biasnya terlalu tinggi, misalkan di 0,45 atau sekitar 450 mV, itu dia tentunya akan lebih cepat panas lagi gitu. Kalau kita di power mid high ya nggak masalah, kita setting di bias tinggi 0,45 atau 450 mV itu ya, itu kita nggak masalah kalau di power mid high. Soalnya power mid high itu dia membutuhkan suara yang lantang dan juga suara yang bersih gitu. Kalau power mid high itu dia fokusnya itu kejernihan suara dan kelantangannya. Maka dari itu kita setting biasnya tinggi nggak masalah, soalnya powernya juga nggak akan bekerja terlalu ekstrim kan, soalnya cuma mid high gitu. Nah di subwoofernya itu kita setting pakai bias yang kecil aja, yang sekiranya dia nggak serak tetapi nggak terlalu ketinggian gitu. Itu sekitar 0,35an, 0,35 volt itu sudah oke banget untuk subwoofer gitu. Jadi dia nggak perlu bias yang tinggi. Setelah itu pakai hedging yang tebel lor ya. Pakai hedgingnya juga jangan pelit-pelit lah kalau masalah hedging ini. Soalnya misalkan kita ya bener hedging yang tipis itu murah, cuman
power kita itu akan lebih cepat panas, terutama di bagian finalnya, dan nanti nggak akan awet. Terus juga kalau power terlalu panas banget sampai overheat, itu dia nanti kualitas suara juga menurun. Jadi kalau hedging usahakan pakai yang bagus dan pakai yang tebel gitu untuk hedging. Nah, lalu yang terakhir, jangan lupa kasih kipas ataupun pendingin gitu. Kalau bisa kipas pendinginnya itu dia sistemnya itu hisap buang ya. Jadi misalkan di bagian sini itu menghembuskan angin dari luar ke dalam. Nah, di sini mengeluarkan angin dari dalam power ini, dari hawa panasnya itu keluar kalau bisa gitu. Tapi kalau nggak bisa ya pakai satu saja yang menghembuskan dari luar ke dalam gitu. Soalnya kalau pakai 2 kipas itu ya emang lebih oke, cuma biayanya juga 2 kali lipat. Tetapi itu bagus lur, soalnya zaman sekarang juga banyak ya power build up, khususnya power subwoofer itu yang pakai kipas 2. Jadi sistemnya itu hisap buang. Jadi dari sini dia menghembuskan angin dari luar, lalu hawa panasnya dibuang di sini gitu. Itu bagus juga. Nah, saya rasa dengan 3 cara itu tadi untuk mensiasati panas sih terbukti oke lor ya. Terbukti oke asalkan kita pakai TR final yang bagus dan juga original, itu powernya akan tetap awet gitu. Dan jangan bingung lagi kenapa power untuk subwoofer itu lebih panas daripada power untuk mid ataupun untuk high. Itu sangat lumrah, sangat aman, dan juga sangat biasa gitu. Oke lor ya, sekian untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.